Halo teman-teman, selamat datang pada akun ini lagi ya. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai perilaku wisatawan secara umum, hari ini kita akan masuk pada materi yang lebih spesifik, yaitu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi wisatawan dalam memilih destinasi wisata? So, stay tune! Kita mulai dengan mengenal apa itu perilaku wisatawan dan untuk apa kita belajar mengenai perilaku wisatawan dan mengapa penting sih kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjalanan. Nah, perilaku wisatawan adalah tindakan, sikap, dan pola keputusan yang diambil oleh seseorang dalam memilih, merencanakan, dan juga menikmati suatu perjalanan wisata. Perilaku ini mencakup semua tahapan dalam perjalanan wisata, mulai dari pencarian informasi, pemilihan destinasi, perencanaan perjalanan, hingga kegiatan yang dilakukan selama berwisata dan tanggapan setelah perjalanan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan adalah harga, aksesibilitas, tren sosial, faktor budaya dan sejarah, serta keamanan dan stabilitas. Faktor-faktor inilah yang sering dijadikan salah satu yang mempengaruhi keputusan pembelian karena akan menilai atau membuat ekspektasi terhadap sebuah barang atau jasa sesuai dengan harga yang ditawarkan. Nah, kita masuk pada contoh harga. Di sini tersedia harga kamar hotel dari Raffles Jakarta dan Ritz-Carlton yang menawarkan kamar dengan pemandangan kota Jakarta tapi dibanderol dengan harga yang berbeda, yaitu Raffles dengan Rp3.920.000, sedangkan Ritz-Carlton dengan harga Rp5.500.000 dengan fasilitas yang sama yang ditawarkan, yaitu parking, free wifi, kolam, dan juga spa. Maka, jika dibandingkan dengan harganya, terlihat lebih besar The Ritz-Carlton, tapi lebih murah Raffles yang menawarkan nilai yang sama. Maka calon pembeli akan memilih harga yang terjangkau karena dilihat dari fasilitas pun sama. Maka harga juga menentukan keputusan pembelian. Aksesibilitas juga mempengaruhi keputusan pembelian. Mengapa? Bayangkan jika di semua tempat wisata ada transportasi umum, seperti Transjakarta dengan tujuan Monas, hal ini dapat memudahkan serta terjangkau juga biayanya. Selain itu, kesediaan toilet stop, shopping stop, dan juga food court juga harus disediakan karena we don't know what happened if we will do a journey. Juga aksesibilitas untuk penyandang disabilitas harus diperhatikan karena orang punya hak yang sama, seperti Taman Pintar di Yogyakarta yang mempunyai guiding block yang ramah disabilitas. Sekarang kita mengenal dengan istilah FOMO, di mana mengikuti tren karena tidak ingin tertinggal dan selalu mau update tentang tren yang ada. FOMO ini biasanya datang dari influencer yang sering bepergian ke suatu tempat ataupun yang sedang viral di sosial media. Contohnya, yang viralnya Kapadokia dari layangan putus. Banyak influencer yang datang dan membuat masyarakat umum pun punya keinginan untuk pergi ke Kapadokia because it's my dream, not her. Berikutnya, faktor budaya dan juga sejarah. Banyak wisatawan mancanegara datang ke Indonesia karena ketertarikan pada budaya dan sejarah, karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Banyak dari mereka datang untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal atau mempelajari budaya orang lain. Contoh, ketertarikan dalam budaya lokal yaitu makanan tradisional seperti rendang, festival seperti tari kecak di Bali, dan juga situs bersejarah, contohnya adalah Candi Borobudur. Keamanan dan stabilitas. Hal ini juga dapat membentuk keputusan untuk datang ke suatu destinasi. Apakah nanti ketika berkunjung saya terjamin keamanannya atau tidak? Karena jika tidak, walaupun sebagus apapun tempatnya dan terjangkau tempatnya, jika keamanannya tidak pasti aman, maka buat apa menghabiskan waktu di tempat yang tidak aman? Perkembangan teknologi yang sering kita akses, yaitu TikTok dan juga Instagram, memberi dampak yang baik karena dari TikTok dan juga Instagram mempengaruhi persepsi dan pilihan destinasi karena para calon pembeli akan melihat dulu mengenai ulasan
atau informasi yang tersedia untuk membantu mereka memutuskan apakah tempat itu akan dikunjungi atau tidak. Contoh, kita search rekomendasi tempat wisata dan melihat ulasan pendukung untuk memutuskan berkunjung karena pengalaman pribadi yang dibagikan. Pemilihan destinasi wisata bukan hanya didasari dari tempat yang bagus, tapi dengan melihat harga, aksesibilitas, tren sosial, faktor budaya dan sejarah, serta keamanan stabilitas. Jika dibandingkan bagusnya destinasi, faktor-faktor tersebut lebih dominan dalam pengambilan keputusan. So guys, that's all from me, Miran. I hope you get what you need. Bye-bye, see you next video.